statistiknya di lapangan gitu. Terus juga banyak yang bilang kayak Gabriel Mutombo ini lebih cocok jadi pelapis, ya mirip-mirip kayak Julio Cesar lah. Nah, melihat situasi yang ada, kira-kira Persib bakal datengin back baru lagi nggak? Yang memang akhirnya level sama Barba gitu. Datangnya pemain diaspora ini kan juga secara brand meningkatkan value-nya Persib. Ini pemain label timnas loh, seperti itu. Dan juga pemain yang didatangkan itu bisa moncer. Kan ketakutannya dulu itu kan mereka main di Persib justru kualitasnya hanya jadi kalau Ragnar dan Sandy Walsh bisa bermain bagus, terutama Ragnar yang masih muda, ya siapa tahu nanti musim depannya lagi bakal kembali ke Eropa, kita nggak tahu. Ya harapannya dengan bermain di Persib mendapatkan menit bermain. Gabriel Mutombo menjadi rekrutan pertama Persib Bandung di bursa transfer musim panas 2026. Pemain ini diplot sebagai pengganti Federico Barba. Sekarang jadi pertanyaan, sanggupkah pemain asal Prancis ini menjadi solusi atas kepergian Federico Barba dari Persib Bandung? Untuk mengulas lebih lanjut, gua Ramdan Ibur di podcast Kickoff hari ini sudah kedatangan dua jurnalis Okezone nih untuk membahas bursa transfer Persib Bandung. Dua jurnalis Okezone itu adalah Bung R.H. Romadoni dan juga Bung Rifan Nasri. Mantap. Tadi gue udah prolog ya soal Gabriel Mutombo yang didatangkan Persib dari Ratchaburi. Ini bisa dibilang kejutan karena nggak pernah masuk di rumoran, nggak masuk radar, tapi tiba-tiba akhirnya datang nih di hari Senin sore kan jam 4 sore, tiba-tiba dari medsos Persib Bandung ngumumin bek asal Prancis ini yang pernah ngebantai Persib musim lalu. Ini kan di sesi perkenalan kemarin juga Pak Aditya selaku CEO Deputi PT PBB bilang Gabriel ini diplot sebagai pengganti Federico Barba. Kita tahu musim lalu Barba kan pengaruhnya luar biasa di Persib ya. Dan akhirnya di bursa transfer musim ini dia memilih cabut dari Persib. Dan akhirnya Mutombo lah didatangkan untuk menggantikan Barba. Bang Rifan, Bang RH gimana melihat Gabriel Mutombo? Apakah dia bisa menjadi solusi yang pas nih untuk menggantikan posisi Barba? Iya, seperti kata CEO-nya Aditya kan Persib bilang yaitu penggantinya Barba, tapi secara kualitas kayaknya belum bisa. Bukan sosok yang tepat untuk menggantikan Barba karena dari segi permainan pun Barba dan Mutombo ini sepertinya berbeda ya. Barba tuh lebih back playing defender yang bisa mengatur itu permainan dari belakang. Ball playing defender ya, bisa ngatur dari belakang, bisa membantu serangan juga. Suka keluar dari posisinya, sementara Mutombo ini lebih benar-benar stopper banget dia. Dengan badan besar kan, dia lebih banyak bertahan lah, perannya bertahan. Di pertahanan lah, kecuali ada bola mati baru membantu. Iya benar, duel orang mungkin bisa diandalkan, tapi itu sekali lagi untuk membangun serangan dari belakang mungkin bukan keahliannya Mutombo ini. Beda sama Barba gitu. Dan juga kita lihat jumlah golnya juga ternyata nggak sementereng Barba ya. Kita tahu Barba kan berstatus back terproduktif di Super League dengan 5 gol, sedangkan Mutombo kalau kita tarik belakang di musim lalu bersama Ratchaburi jumlah gol itu hanya 2 dan satu di antara itu tercipta di Liga 1 Thailand. Iya, benar. Gimana Bang? Soal Gabriel ini. Kalau Gabriel Mutombo secara CV ya mungkin lebih mentereng Barba. Jauh Barba ya? itu kan pernah main di timnas kelompok umur Italia, pernah main di Serie A, pernah main di Serie B juga ya. Jadi memang pengalamannya luar biasa ya bermain di level tertinggi di Eropa. Sementara Mutombo ini karirnya di Prancis itu lebih banyak di divisi bawah ya, divisi 2, bukan di divisi 1. Cuma dalam beberapa tahun terakhir Mutombo ya dia pemain yang berani keluar dari Prancis, menglang buana ke Rumania, ke Yunani hingga ke Thailand. Nah, di sini konsistensinya terasa nih. Dia pindah-pindah liga tapi tetap menjadi pilihan utama di timnya. Ini sebenarnya jadi modal positif ya Mutombo sih, bahwa dia pemain yang bisa beradaptasi. Dan secara usia dia umur 30. Kemarin Barba kan 32 ya. Seperti itu. Jadi ini ya untuk ada sedikit regenerasi lah. Karena kan memang Persib kan main di 4 kompetisi ya. Permajaan ya kalau misalkan mengandalkan pemain yang tua semua agak berat ketika salah satu yang cedera. Selain itu kan Mutombo ini juga kalau nggak salah dia bisa main juga di posisi fullback kiri nih. Jadi berarti punya kecepatan juga ya. Jadi sebenarnya Persib itu memilih merekrut pemain yang bisa bermain di nggak cuma satu posisi ya. Style player berarti. Iya, jadi ketika nanti musim berjalan kan pasti bakal ada rotasi tuh. Nah, pemain-pemain yang versatile seperti ini ya sangat berguna sih. Bisa di tengah, bisa di kiri seperti itu sih. Kita tahu kan terus Boboto juga jadi kayak pro kontra lah. Di media sosial tuh
mereka bilang kayaknya Mutombo atau Gabriel Mutombo ini kayaknya bukan pengganti yang pas bagi Federico Barba kan kalau kita lihat dari statistiknya di lapangan gitu. Terus juga banyak yang bilang kayak Gabriel Mutombo ini lebih cocok jadi pelapis, ya mirip-mirip kayak Julio Cesar lah. Nah, melihat situasi yang ada, kira-kira Persib bakal datengin back baru lagi nggak yang memang akhirnya level sama Barba gitu? Kalau dilihat dari pengumumannya kan si Mutombonya pun nggak dateng, maksudnya kan abis goes goes bareng, tiba-tiba ke Geraha Persib, baru tiba-tiba pengumuman pemain baru tanpa ada pemainnya kan berarti bukan sosok pemain yang terkenal lah top gitu. Nah mungkin kemungkinan peluang untuk datangkan back hebat lainnya tuh besar juga. Masih terbuka. Siapa tahu ntar beneran didatangkan langsung gitu. Ya itu ada aja sih. Tapi kan Persib lagi-lagi pengumuman emang pemainnya kan unik-unik ya. Jadi ya nggak bisa dijadiin patokan juga. Bener. Jadi ada peluang. Peluang banget masih ada kalau menurut saya. Kalau di Liga Indonesia ada opsi nggak yang memang punya figur sekelas Barba? Kita nggak usah ngelihat pemain lokal, pemain asing lah. Iya. Ada nggak? Juran Fernandes, tapi itu lagi-lagi Juran Fernandes sama Mutombo ini kayaknya tipe pemainnya sama. Hampir sama. Iya, betul. jadi ya mungkin ya itu Juran Fernandes kan emang sempat diisukan ke Persib, tapi nggak dapat juga karena isunya ke Persebaya ya. Nah, mungkin pengganti Juran Fernandes itu adalah Mutombo ini. Paling bagus sih back asing di Super League sejauh ini ya Juran sih menurut saya ya. Jadi mungkin kalau kita Persib ngambil dari klub Super League kayak kansnya kecil ya. Iya. Berarti dia bakal ngambil dari luar. Mungkin. Gimana Bang? Tapi kalau menurut gue kalau Persib itu kan udah ngelepas banyak back ya. Ada Rezaldi, ada Barba, ada Kurzawa. Taruhlah yang bener-bener main banyak itu si Barba ya. Barba, Rezaldi sama si Kurzawa ini kan bisa main berposisi di back kiri ya. Betul. Nah ini mungkin kalaupun ada pemain baru lagi ya Posisi mungkin lebih diutamakan dulu ke kiri sih, seperti itu sih. Tapi nggak menutup peluang juga bahwa kalau memang dirasa kurang ya bisa jadi untuk di tengah juga seperti itu ya. Kalaupun di tengah ya bisa bermain di banyak posisi sih. Karena kan memang dari backnya Persib itu kan memang versatil juga ya. Betul. Bisa main di kanan, bisa main di tengah seperti itu. Berarti ya salah satu opsi mungkin datengin back kiri tambahan juga kan. Ada Kurzawa, Rezaldi, terus juga Dewangga juga. Kita tahu Dewangga lebih sering main jadi full back kiri di Persib kan. Jadi ya salah satu konsep Persib Bandung berarti nyari full back kiri yang benar-benar punya kualitas nih untuk bersaing di kompetisi musim depan kan. Tapi Kakang Rudianto juga bisa sebagai back tengah kan. Jadi opsinya cari bek kanan lagi aja gitu. Eliano bisa di kiri juga kan. Pernah juga di kiri. Benar. Dia emang benar-benar main yang bisa main di banyak posisi sih. Ini tadi Bang Hera juga dibilang si Gabriel Mutombo ini secara CV nggak sementereng Barba. Kita tahu Mutombo pernah main di Troyes, pernah main di Angers, tapi kalau kita cek di transfer market ternyata dia nggak punya caps main di Ligue 1 nih atau di Liga 1 Prancis lah. Kan dia ternyata setelah cabut dari Prancis baru akhirnya merasakan atmosfer kasat teratas tuh ketika membela FC Botossani, terus juga di Ratchaburi dan sekarang di Persib Bandung. Lo melihat penilaian lo gimana? Apakah memang Gabriel Mutombo ini secara CV memang nggak bagus tapi bakal perform gitu di Persib Bandung atau sebaliknya CV bakal selaras sama performanya gitu? Menurut saya juga itu Ratchaburi dia walaupun tidak mentereng secara gol atau seperti Barba, tapi kan tugas utamanya adalah bertahan ya. Jadi di Ratchaburi dia membuktikan dan waktu lawan Persib dia memperlihatkan permainan yang sangat solid. Jadi mungkin Persib melihatnya dari situ. Sebelumnya kan di musim 2024-2025 Van Putros ya yang diambil di Port FC. Sekarang Ratchaburi yang diambil Persib. Jadi siap-siap nih lawan-lawan Persib musim ini ya. Entah siapa klubnya bakal diambil nih pemainnya. Jadi mungkin Persib melihat permainan Mutombo ini sangat solid di lini pertahanan sampai waktu di kandang Ratchaburi kan kita kalah 3-0. Jadi secara kualitas Mutombo bisa lah bersaing di Super League atau juga di Asia gitu. Levelnya di Eropa mungkin ya emang levelnya di Asia aja sih kalau menurut saya. Jadi di Asia bisa jadi pengganti Barba lah ya. Harapannya seperti itu. Seperti itu. Gimana? Ya kalau gue lihat sih ya dengan dia 2 musim konsisten di Ratchaburi ya. Secara kualitas untuk bermain di Asia Tenggara tuh ya bagus. Dan juga Persib kan punya pengalaman juga kan belanja ke klub Thailand kan. Julio Cesar juga dari Chiang Rai seperti itu. Jadi ya ada unsur kedekatan iklim sepak bola kan Thailand juga kan bagus juga sepak bolanya kan, liganya bagus. Masih di atas atmosfernya kita. juga bagus seperti itu sih. Jadi ya udah terbukti di level Asia Tenggara dan juga dia kan
pemain yang suka main di banyak liga nih. Iya. Berarti pemain ini punya kemampuan adaptasi yang bagus. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa menjadi nilai lebihnya si Mutombo Butuh ya. adaptasi yang cepat ya. Ini kita tahu Gabriel Mutombo kan direkrut dari Ratchaburi. Tahun lalu Ratchaburi kan lolos ke perempat final ACL 2 kan. Dan hanya kalah tipis dari Gamba Osaka ya. Bahkan sempat imbang 1-1 kalau nggak salah di Jepang. Dan akhirnya kalah tipis di kandang sendiri. Jadi Ratchaburi, Bangkok United itu musim lalu oke banget main di ACL 2. Berarti kan Persib Bandung kayaknya gue kalau memang mau bersaing di kompetisi Asia dalam arti ACL 2 atau Asian Cup Championship kayaknya gue perlu nih datengin pemain-pemain yang punya pengalaman main di kompetisi Asia, minimal Asia Tenggara lah. Berarti gimana menurut lo? Apakah ini memang udah cara yang tepat nih dari manajemen Persib Bandung mendatangkan pemain-pemain yang lebih punya pengalaman main di Asia ketimbang datengin pemain dari Eropa atau dari Brazil yang nggak punya pengalaman sama sekali main di Asia gitu? Kalau menurut saya juga tepat, tapi harusnya bisa lebih baik lagi gitu. Maksudnya ini banyak Boboto juga kurang seperti kata Mas Bur tadi, bukan levelnya Barba gitu. Tapi lagi-lagi ini kan Igor Tolik, mungkin gaya permainannya berbeda. Siapa tahu Patricio Maticardi yang bakal jadi peran seperti Barba lebih ke depan, lebih membantu mengalirkan bola serangan. Sementara Mutombo sebagai emang stopper aja gitu. Jadi pilihan yang tepat, tapi harapannya sih bisa datengin back yang lebih bagus lah betul. Untuk dia bisa, kan target utama Persib adalah gitu ya, Asia ACL 2, jadi harapannya bisa yang lebih baik. Kita tahu kan kekuatan utama Persib Bandung musim lalu pertahanan kan. Tentunya mereka di musim baru ingin punya lini pertahanan lebih bagus lagi. Gimana Bang? Ya jadi ya kalau menurut gue ya secara kualitas yang dia 2 tahun di Ratchaburi Jepang itu udah proven sebenarnya. Dan juga satu hal lagi dilihat ya, dia pernah main di Asia. Dan kebetulan juga si Ratchaburi kan memang pesaing Persib ya. Ya mengambil pemain dari rival itu kan bukan hal yang mudah sebenarnya kan. Dan yang kedua ketika dia memilih untuk mendatangkan pemain kelas Eropa yang bermain di Eropa mungkin lebih sulit untuk proses negosiasinya ya. Karena kan harus merayu lagi, harus meyakinkan lagi bahwa Persib main di Liga Indonesia kompetisi seperti ini kan agak lebih sulit lah negosiasi dibanding orang yang udah pernah main di level Asia, di Asia sendiri. Selain Gabriel Mutombo, kita tahu Persib Bandung kan kenceng dikaitin sama Mariano Peralta ya. Kita tahu Peralta kan di sesi preskon perkenalan Sintayong nih, Sintayong bilang Peralta udah dikontrak. Tapi dikontrak Persija maksudnya, tapi nyatanya Peralta lebih mendekat ke Persib Bandung kan. Bahkan kabarnya tinggal menunggu waktu aja lah untuk diperkenalkan atau bahasa kerennya nih Wilujeng Sumping lah ya. Sebagai pemain baru Persib Bandung. Menurut lu gimana nih? Apakah memang di sesi preskon itu Sintayong bikin blunder fatal dengan nyebutin Peralta yang ternyata atau faktanya belum tanda tangan kontrak nih? Karena bisa jadi dengan pernyataan itu terus juga ada isu Persija di guyur dana 540 miliar kan otomatis bikin si agen Peralta tuh wah gila duitnya banyak ternyata nih, gue cuma dihargain segini, mumpung belum tanda tangan gue nego ulang, ternyata kan akhirnya ada kabarnya ada nggak kesepemahaman dan akhirnya putus di tengah jalan ya. Ini untuk isu terbaru seperti ini ya. Lu melihatnya seperti apa? Dari kabarnya kan seperti itu, mungkin juga Peralta yaitu dari Persija punya dana yang besar kok cuma dihargai segini doang, misalkan anggaplah 10 M gitu. Tapi kan ternyata di harganya ada 140 miliar. Ya mungkin Peralta agennya bisa nego tapi datang lagi dari Persib. Dan isunya juga Peralta lebih tertarik Persib karena Asianya ya. Jadi main di Asia. Jadi ada nilai plus ya. Jadi Peralta mau pindah ke Persib Bandung karena itu kelebihannya main di Asia. Tapi lucunya Dewa United terus Bali United secara bersamaan update itu juga foto ya, pemainnya lawan Ivar Jenner, Dewa United lagi sama Peralta, Bali United juga gitu. Itu memanaskan isu Peralta, jangan-jangan Bali United sama Dewa United ngincer juga nih. Jadi makin gitu. banyak ya. Nah, perputarannya. Isu-isunya banyak. Terus juga salah satu di Persib juga waktu pengenalan Mutombo kan Aditya bawa baju Argentina, Messi 10. Apa nih gitu. Kita tahu Peralta kan di bornya nomor 10 kan. Udah cocok lagi Boboto gitu tuh. Ini jangan udah fix juga di isu-isu udah foto bareng sama Ojo udah nemuin Peralta nih di Bandung. Padahal kalau kata
orang tuh itu foto lama katanya ketika Peralta-nya lagi away, dipanasin lagi kan. Terus juga ada foto Peralta foto sama Berguinho nih, terus dia masuk pesawat di sampingnya ada Barba, ada siapa? Nggak masuk akal. Kalau itu Barba udah nggak di sini kan, itu bisa jadi foto lama yang memang dimunculin lagi. Makanya itu isu untuk Peralta ke tim lain termasuk Persib jadi semakin besar sih, yakin sih pindah. Ya Persija, salahnya Persija di situ sih ya. Terlalu cepat mengumumkan. Itu mungkin juga ya kalau concern gue sih kayaknya memang public speaking Sintayong. Benar. Kan banyak yang nyalain itu salahnya JJ. Ya. Itu padahal JJ kan cuma ngeartiin apa yang diomongin Sintayong kan. Kita tahu Bojan Hoda kan public speaking bagus banget kan. Ketika ditanya rumah transfer dibilang, "Hah, siapa dia, J?" Gue taunya ini doang nih. Jadi keren tuh. Ujung-ujungnya juga kan ya udah memang akhirnya kejadian tapi Bojan Hoda nggak pernah mengonfirmasi secara langsung. Beda dengan Sintayong yang dia yakin banget Peralta udah dikontrak tapi nyatanya belum. Terlalu belak-belakan ya. Gimana Bang lihatnya? Jadi kalau menurut gue ya Peralta kan komoditas panas ya musim ini. Dan juga mungkin saat itu Sintayong berbicara seperti itu karena mungkin ada pertanyaan dari wartawan. Karena memang namanya santer dikaitkan dengan Persija, karena sebelum STY ngomong itu juga kan udah santer banget kan kabar dia ke Persija, sekalian ada STY-nya nih kita konfirmasi seperti itu. Nah tapi ada di klub-klub pelatih Eropa itu biasanya ketika ditanya pemain yang bukan pemainnya itu nggak menjawab biasanya. Nah itu dia, makanya public speaking Sintayong salah. Karena dia lebih memilih membicarakan pemain yang pemainnya dia. Biasanya seperti itu bahasa diplomatis saya. Gue fokus ke pemain gue begitu. Nah kalau misalkan sekarang kenapa belum ada ini juga ya mungkin ada proses negosiasi yang kurang kali ya, atau mungkin ya nggak tahu sih sudah di bakal layar gimana ya, cuman ya mungkin pasti kenapa belum deal ya ada sesuatu lah pasti. Betul. Karena ini jangka waktu udah lama loh. Bener, udah lama bener. Dari kan ya Sintayongnya diperkenalin sebagai pelatih Persija di awal Juni kan, sedangkan sekarang udah akhir Juni kan panjang banget. Dan isu Juni latihan. Bener. Makanya kan pertengahan Juli udah mulai latihan kan. Ini selain pemain asing, Persib Bandung juga kenceng banget nih dikabarin bakal datengin 2 pemain diaspora nih. Kita tahu 2 pemain diaspora itu adalah Ragnar Oratmangun dan juga Sandy Walsh. Ini kalau Sandy Walsh memang agak kenceng dalam beberapa minggu terakhir karena kita tahu kan di posisi fullback kanan bisa dibilang sebagai salah satu titik lemah Persib ya. Kakang Rudianto sering dimainin tapi itu sekedar untuk memenuhi regulasi aja kan. Terbukti ketika Persib main di ACL 2 fullback kanan lebih sering diisi pemain lain, misal Frans Butros atau Eliano gitu kan. Jadi membuktikan kalau memang Persib Bandung tuh butuh perbaikan di sektor bek kanan. Terus juga Ragnar, kita tahu nih pemain yang serba bisa, dia bisa main sebagai winger kanan, kiri, penyerang, gelandang serang, bahkan gelandang sentral juga bisa. Jadi ditambah lagi dengan kengototan yang luar biasa tentu bisa jadi tenaga tambahnya luar biasa bagi Persib Bandung. Nih, lu melihat situasi ini gimana nih Bang? Bang Irfan Mera soal kabar Ragnar dan Sandy Walsh bakal gabung Persib Bandung. Apakah bisa jadi tenaga tambahnya luar biasa nih jika memang mereka datang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api nanti? Musim lalu Persib mendatangkan Tom Haye sama Eliano Renders kan banyak yang juga yang agak ragu lah ya kata gitu. Tapi akhirnya mereka berdua adalah salah satu kunci suksesnya Persib untuk tripit tadi. Makanya Eliano Ragnar dan Sandy Walsh bisa jadi ya itu pembelian terbaik lagi dari Persib. Kita nggak tahu bagaimana mereka main nanti, tapi itu sangat baik sih ya. Karena ya itu lagi-lagi Persib butuh bek kanan, butuh lini serang juga yang isu-isunya kan Ramon Tangke mau cabut gitu kan. Terus ya butuh lini depan lah Persib itu. Jadi ya setuju sih Ragnar bakal didatangkan. Ya, kalau lihat dari isunya yang santer Sandy Walsh dan si Ragnar ya, lihat posisi Sandy Walsh sebagai bek kanan ya bisa jadi opsi buat Persib ya. Karena memang Persib belakangan ini kan datengin kayak disebut Rifan tadi mendatangkan pemain diaspora dan kemudian datangnya pemain diaspora ini kan juga secara brand meningkatkan value-nya Persib. Ini pemain label timnas loh seperti itu, dan juga pemain yang didatangkan itu bisa moncer. Kan ketakutannya dulu itu kan mereka main di Persib justru kualitasnya menurun. Ternyata enggak juga. Tetap aja masih bisa masih bagus, tampilnya bagus. Dan ini juga kalau Sandy Walsh ke si Persib ya bagus juga. Dia sudah lama main di level tertinggi, main di Liga Thailand juga, main inti juga di sana kan. Inti di Buriram. Makanya ketika dia disukan datang ke Persib ya ini bisa menjadi pesaing beratnya Frans Butros di posisi bek kanan ya berarti ya. Itu sih. Selain
yang tadi gua sebutin, Ragnar yang bisa main di banyak posisi, Sandy Walsh yang bisa jadi nguatin sisi kanan pertahanan Persib. Ada faktor lain nggak kenapa akhirnya Persib milih datengin keduanya gitu? Yaitu status label pemain timnas ya. Jadi mereka walaupun dia ngambil kuota pemain asing kan, tapi secara kualitas Eropa gitu. Pengalaman mereka tuh dibutuhkan untuk memperkuat Persib sendiri. Jadi pemain memanfaatkan kuota pemain asing tadi, jadi nggak perlu beli pemain yang udah ada di Ragnar dan di Sandy Walsh untuk dialihkan ke pemain asing yang lain gitu. Ya itu sih menurut saya. Jadi memang label tim nasional jadi salah satu alasan ya. Gimana, Bang? Ya betul, jadi salah satu alasan karena kedua pemain ini kan punya nilai ya. Bahwa pemain yang populer ya. Berbeda misalkan ketika datang pemain dari asing, otomatis kan mungkin secara popularitasnya belum. Jadi kan kalau kedua pemain ini kan udah sangat populer ya. Dengan akrab dengan sepak bola Indonesia juga. Berarti ya kualitasnya ada, nilai tambah di luar lapangannya ada, seperti itu ya. Permainannya ada, orang Indonesia juga gitu kan. Ini banyak banget sih kelebihan mereka ini ketika join dengan Persib. Betul. Kita tahu kan usia Sandy Walsh tuh udah nggak muda ya. Udah 30-an lah. 30, sedangkan Ragnar belum 30. Tentu kan jadi pertanyaan, Ragnar ngapain ke Indonesia buru-buru? Kita tahu kan dia sebenarnya sebelum ke Dender tuh dia inti di Fortuna Sittard kan. Terus juga di Dender dia lebih sering jadi cadangan karena memang faktor cedera. Tapi sebenarnya sangat disayangkan nggak sih pemain-pemain kayak Sandy Walsh, Ragnar buru-buru pulang ke Indonesia, padahal mereka masih bisa berkarir di ya minimal di Thailand lah, karena kita tahu kalau main di Jepang kayak agak susah ya. Biasanya Jepang lokal pride banget kan, jadi lebih sering atau lebih mentingin pemain-pemain lokal lah ketimbang pemain asing gitu. Ya berkaca dari Tom Haye dan Eliano Renders sebenarnya sih bukan suatu penurunan karir ya. Sebenarnya kalau untuk mencari menit bermain itu sangat bagus dari Ragnar maupun Sandy Walsh. Efek lainnya juga belum tentu nggak dilirik sama tim Eropa atau Asia lain lagi setelah main di Persib gitu. Buktinya Barba kan isu-isunya kembali lagi ke Eropa. Ya, ke Yunani ya. Iya, makanya jadi kalau Ragnar dan Sandy Walsh bisa bermain bagus, terutama Ragnar yang masih muda, ya siapa tahu nanti musim depannya lagi bakal kembali ke Eropa, kita nggak tahu. Ya harapannya dengan bermain di Persib mendapatkan menit bermain, mungkin bisa juara atau berprestasi, ya itu mungkin bisa balik ke Eropa sih. Harapannya seperti itu. Ya sih, kalau gue lihat itu sih si Ragnar itu kan kontraknya habis ya. Iya, habis di Dender. Di Dender. Dan 30 ini Juni ya. Dengan melihat melihat si kontraknya habis ya, Persib punya kesempatan besar kan. Dan juga si Ragnar juga belum ada rencana gabung klub lain lah. Ini kan sebagai salah satu langkah ya menyelamatkan karir. Betul. Ragnar juga kan, dibanding dia bingung-bingung mencari klub gitu kan, ganti klub lagi ya kita rekrut. Dan seperti tadi, apakah ini penurunan karir ya? Kayaknya enggak juga deh, karena Eliano yang punya abang yang main di Manchester City, memilih di Indonesia ya kan. Betul. Dan ternyata ya cocok di sini. Dan akhirnya juga Eliano sama Tom Haye dengan pindah ke Persib, mereka bisa merasakan gelar juara kan. Sesuatu yang belum pernah dicapai mereka selama mungkin Tom Haye udah belasan tahun jadi pemain profesional, pernah membela AZ Alkmaar, NAC Breda, terus EC Heerenveen kan. Bahkan di Italia juga pernah main di Lecce, Lecce kalau nggak salah. Tapi nyatanya nggak pernah juara. Tapi ketika main di Indonesia di Persib Bandung, akhirnya mereka bisa merasakan gelar juara Liga Indonesia. Dan bukan nggak mungkin juga di musim depan trofi-trofi yang lebih mentereng bisa mereka menangkan kan? Iya, benar. Dan itu tentu jadi salah satu tujuan mereka gitu. Berarti mau juara datang ke Persib. Nah, itu dia benar-benar bisa jadi. Makanya banyak yang kayak ngecengin kayak ngeledek Tom Haye lah ya. Untung lu ke Persib kan. Karena kita tahu Tom Haye juga sempat kenceng dikabarin ke Persija kan, walaupun akhirnya nggak jadi ke Persija dan memilih gabung ke Persib Bandung ya. Jadi kita tahu di skuad Persib Bandung saat ini nih udah banyak banget pemain yang cabut kan. Kalau nggak salah nih sampai hari ini kita syuting tanggal 30 Juni. Jadi kalau misalnya ada pemain yang nambah nanti mungkin karena setelah syuting ya. Ini sampai tanggal 30 Juni itu ada 8 pemain yang dilepas kan, ada Kurzawa, Barba, Sergio Castel, Adam Bersibek, Dewangga, Robi Darwis, Rezaldi Hehanusa dan juga Zalnando. Bahkan Rezaldi dan Robi nih udah dapat
klub baru ya. Robby Darwish ke Arema, dengan Rezaldi ke Semen Padang. Dari daftar pemain yang ada nih kira-kira, bukan daftar pemain ada ya, maksudnya daftar pemain tersisa di skuad Persib Bandung lah. Siapa ya kira-kira yang bakal menyusul atau hatur nuhun nih dari skuad Maung Bandung? Isunya sih ada dua ya, Andri Jung sama Ramon Tangke. Ramon Tangke isunya didekati klub Super League lainnya yaitu Persita Tangerang. Kalau Andri Jung isunya didekati Port FC, Liga Thailand. Jadi ya kemungkinan ya itu dua pemain itu emang diisukan ya, nggak akan dipertahankan Persib karena ya kurang maksimal di 2005-2026 sebagai lini depan, tapi ya itu kurang tajam. Makanya Persib mungkin bakal mendatangkan pemain striker yang lebih bagus. Makanya Andrew Jung dan Ramon Tangke bakal tersisihkan, yaitu mungkin bakal dibuang si dua nama itu. Dua nama itu. Iya. Kalau William Barros, Berguinho seperti apa? Apakah memang mereka sangat cocok nih sama pola permainan Igor Tolić? Karena kita tahu juga William Barros kan dia memang jumlah golnya nggak banyak, tapi dia sangat kuat ketika membantu pertahanan. Terus juga banyak yang bilang, ya kalau membantu pertahanan ngapain datengin penyerang ya, datengin back aja gitu kan. Jadi ya banyak plus minus lah, tapi memang Barros ini pemain kesayangan Bojan Hodak kan. Dan belum tentu juga dipakai di Igor Tolić. Lihatnya gimana? Apakah memang William Barros bakal tetap dipertahankan ya? Peluangnya sih ada juga buat dipertahankan. Lagi-lagi Igor Tolić kayaknya suka juga dengan permainan yang seperti William Barros, dengan isunya Ragnar yang juga suka membantu lini pertahanan kan, membuktikan bahwa William Barros tuh emang gaya permainannya Igor Tolić nih. Jadi untuk dipertahankan sih sejauh ini emang nggak ada isunya dia bakal hengkang ya, maksudnya diincar ke klub lain. Isu peluang keluar ada, tapi klub-klub lain belum ada isu sih. Jadi potensi bertahan lebih besar. Lebih besar, betul. Gimana Bang? Ya kalau menurut gue ya mungkin ada isu ya soal si Tangke dan Rejungnya, karena memang kedua nama ini kontribusinya bisa dibilang minim lah, bisa dilihat dari produktivitas gol Persib yang untuk ukuran peringkat 1 tapi golnya kurang banyak. Kalah kan sama Borneo ya. Ini kan memang karena lagi-lagi pendekatannya dari si Bojan Hodak ya, yang mengutamakan bermain pragmatis dan terbukti itu sudah juara 3 kali. Dan mungkin kalaupun kedua pemain ini hengkang ya penggantinya ya berat sebenarnya. Berat dalam arti ya harus bisa mencetak gol lebih banyak, sumber gol dengan gaya permainan kalau misalkan si Igor Tolić sama seperti gaya main si Bojan Hodak. Tapi kalau si William Barros ya itu lagi baik lagi ke kebutuhan timnya ya. Apakah dia suka pemain yang suka ikut turun membantu ataukah memang ya sudah pertahanan belakang aja gitu kan. Betul. Lebih ke kebutuhan timnya sih, seperti apa sih pemain itu sih. Berarti kan tadi Bang Hera juga dibilang masih menunggu lah pola permainan dipakai oleh Igor Tolić. Kita tahu Bojan Hodak dikenal sebagai pelatih pragmatis kan. Gue juga beberapa kali udah sempat ngomong baik di kick off di locker room tuh. Kita tahu dari 2017 juara Liga Indonesia selalu diisi pelatih-pelatih pragmatis kan. Kita tahu dari 2017 ada Simon McManamy kan bersama Bayangkara, terus juga ada Teko baik di Persija dan Bali, terus ada Bernardo Tavares di PSM dan terakhir Bojan Hodak. Melihat fenomena ini, kira-kira apakah memang Igor Tolić pelatih yang kalau gue lihat tuh beberapa kali dia megang Persib, ketika dia jadi pelatih kepala kan beberapa kali Bojan Hodak absen ya karena akumulasi kartu tuh. Persib dipegang Igor Tolić itu megang banget pertandingan, baik lawan PSM, lawan Malut, terus lawan Madura United, lawan Madura menang 5-0 kan, terus lawan PSM menang dramatis 2-1. Itu tuh Igor Tolić permainan Persib Bandung dominan banget, ball position dominan, dan mungkin ya karena karena apes aja mungkin lawan Malut karena faktor kelelahan juga karena habis main Dacil 2 makanya saat itu kalah 2-0 kan. Nah ini melihat situasi ini apakah memang kayak Igor Tolić akan mengubah gaya permainannya? Kayaknya gue lebih pragmatis lah kayak Bojan Hodak ke pelatih-pelatih lain demi gelar juara gitu. Mungkin dia bakal tetap menerapkan gaya compact defense-nya Bojan Hodak, tapi yaitu dengan sentuhan Igor Tolić yang lebih eksplosif gitu. Lebih eksplosif, lebih mungkin lebih banyak memegang bola, lebih baik dari waktu zamannya Bojan Hodak. Tapi itu pertahanan sih menurut saya tetap jadi kekuatan utama Persib. Jadi ya pergabungan lah antara Bojan Hodak dan Igor Tolić. Ada kombinasi gitu. Ada kombinasi. Iya. Gimana Bang? Jadi kalau menurut gue ya Igor Tolić kan nggak semua asisten pelatih itu punya skema yang sama dengan pelatih, nggak semuanya. Pelatih tapi utamanya. Kemungkinan besar ya asisten pelatih itu gaya mainnya sama seperti pelatih utama, seperti itu. Dan kalau misalkan melihat Igor Tolić yang musim lalu, ketika dia memimpin Persib ya, itu kan pemain lebih dinamis, lebih cair.
Nah, untuk musim depan apakah bisa seperti itu? Ya mungkin bisa, tapi nggak se ekstrim itulah perubahannya. Karena kan memang kan permainan pragmatis ini kan udah terbukti ya. Terbukti menang juara seperti. Jadi ya mungkin bisa sedikit lebih cair, tapi ya nggak meninggalkan kekuatan utamanya Persib. Seperti itu. Karena ini kan udah menjadi fondasi Persib nih udah bertahun-tahun defense yang kuat itu kan. Dan udah terbukti meraih gelar kan? Iya, benar. Ini kita sedikit geser ke Piala Presiden. Kita tahu di tahun lalu kan ada turnamen pramusim namanya Piala Presiden yang diikuti oleh Persib Bandung, Dewa, terus juga ada klub-klub luar nih, ada Port FC, ada Oxford United. Bahkan finalnya 2 tim luar negeri kan? Port lawan Oxford, main di mana? Di Bandung ya? Bandung kalau nggak salah. Dan Port FC jadi juara saat itu kan. Dan sejauh ini nih, sampai hari ini juga ada 8 klub yang terkonfirmasi bakal main di Piala Presiden ya. Yang tanggalnya sih gue belum tahu, tapi kemungkinan kayak di bulan Juli sih. Kita tahu di 4 klub lokal itu ada Persija, Persib Bandung, terus juga ada Persebaya Surabaya dan juga PSMS Medan. Untuk PSMS ini kenapa dipilih padahal klub Liga 2 ya. Ini karena mereka bakal dipercaya sebagai tuan rumah. Kita tahu kan dalam beberapa turnamen kelompok umur tuh daerah Deli Serdang lebih tepatnya atau Sumatera Utara sering dipercaya nih jadi tuan rumah kan. Terakhir apa kemarin? U17 Piala AFF kan. Terus juga tahun lalu ada Piala Kemerdekaan juga U17 juga saat itu yang menghadapi persiapan sebelum Piala Dunia U17 kan. Jadi nggak heran akhirnya Medan yang jadi tuan rumahnya. Terus tim-tim asing yang kabarnya jadi peserta itu ada DPMM, klub Brunei main di Malaysia Super League, terus juga ada JDT, Port FC dan juga Lion City Sailor. Itu tahu nih tim-tim top kecuali DPMM lah ya. Port kan kita tahu musim lalu jadi runner up Liga Thailand dan akhirnya bisa main di ACL Elite musim depan ya. Terus juga ada JDT kita tahu 12 tahun terakhir juara Liga Malaysia dan konsisten menembus perempat final ACL Elite. Sedangkan kalau Lion City Sailor ya kita tahu lah kekuatannya. Bahkan Persib Bandung musim lalu nggak pernah ngalahin Lion City Sailor tuh. Dalam 2 pertemuan hanya mendapatkan skor imbang di Bandung dan kalah 3-2 di Singapura. Melihat situasi ini gimana melihatnya? Apakah memang bagi Persib Bandung Piala Presiden ini bisa jadi kawah candra di muka lah untuk mematahkan skuad jelang musim baru gitu. Iya, ini turnamen yang tepat buat mematangkan Persib asuhan Igor Tolik. Jadi ya ini momennya dia meracik permainan, strategi. Jadi ya mungkin target juara bukan menjadi target utama, tapi itu untuk memaksimalkan strategi yang ada gitu sih. Kita tahu musim lalu Persib nggak juara Piala Presiden kan, bahkan kalah di fase grup. Saat itu segrup sama Dewa sama Port FC kan. Yang lolos kan Port FC kan, dan bukan masalah bagi Persib gagal di fase grup Piala Presiden, tapi setelah itu mereka milih TC di Thailand. Dan akhirnya kan works kan, mereka meraih gelar juara Super League dan juga lolos ke 16 besar ACL 2 sebagai juara grup kan. Gimana melihat itu? Jadi menurut gua ini Piala Presiden ini bagus banget ya. Bagus dalam arti dia turnamen pramusim yang menghadirkan klub-klub yang kompetitif lah. Jadi ya Persib punya wadah yang tepat untuk melakukan serangkaian uji coba. Nah, ini ya kalau turnamen pramusim ini yang dicari ya bukan hasil akhir sebenarnya ya. Karena kan ini kan persiapan buat nyambut musim baru ya. Justru kalau dia menang-menang terus ini nanti evaluasinya bagaimana. Ya kan tapi kalau misalnya ketika di pramusim ini udah ketemu nih ada masalah apa. Nah, ini bisa jadi perbaikan. Ini terbukti dari tahun lalu ya. Dia nggak lolos fase grup justru bisa jadi juara. Jadi yang dicari ya ada masalah apa yang perlu dibenahi seperti itu sih, mengetes. Ini main bagusnya di mana sebenarnya ke pola permainan sih. Kalau Piala Presiden segera digelar kan berarti Persib Bandung harus ngumpulin lebih cepat pemain baru tuh. Kita tahu kan sebenarnya Persib saat ini masih tersandungnya FIFA transfer ban itu, tapi menurut Pak Adit itu bilang katanya walaupun udah dilunasin sekalipun tuh yang DSUK 1 katanya baru bisa diangkat kalau nggak salah per 1 Juli deh. Jadi per 1 Juli tuh ya udah resmi kelar lah. Resmi diangkat kasusnya jadi Persib udah bisa bebas mendaftarkan pemain lagi. Bener, jadi ya nanti sebelum Piala Presiden bakal banyak yang Ujung Sumping tuh untuk gabung ke Persib Bandung kan. Karena kita tahu Persib tampil di 4 kompetisi tentunya membutuhkan banyak pemain yang lebih banyak lagi. Ini tadi gue baru banget baca di pemberitaan Okezone juga Persib Bandung buka opsi ya untuk TC luar negeri kan, benar. Dan ini kan sebenarnya kalau menurut gue sih kayaknya wajib dilaksanakan karena dengan main di banyak kompetisi, apalagi di kompetisi antar klub Asia, Persib membutuhkan
apa ya, lawan uji coba yang levelnya tuh harus di atas dari klub-klub Indonesia. Thailand tahun lalu udah tepat kan uji coba ke lawan Ratchaburi, lawan 2 klub Thailand lagi gue lupa. Jadi kan paling nggak dari situ Persib Bandung bisa dapat pengalaman. Betul. Nah ini apakah tanda kalau memang Persib Bandung tes di luar negeri, kayaknya gue harus tes di negara yang levelnya di atas Indonesia gitu. Iya, bisa jadi. Atau baik opsinya lagi, apa opsinya? Umum Mutar udah bilang kan, apa sebutannya Haji Mutar ya? Waji bilang dia ada potensi buat keluar negeri tapi belum dipastikan. Ya itu bisa jadi isu-isunya juga kembali lagi ke Thailand atau bisa jadi juga ke Jepang atau itu untuk beradaptasi dengan cuaca juga, apalagi lawan-lawan kita juga dari apa? Asia Timur kan. Jadi ada sangat bagus banget tesnya di luar negeri, yaitu baik lagi juga buat laga uji coba lawan klub-klub dari negara yang bakal ditempati di tesnya tadi juga bisa sih. Benar. Jadi kalau menurut gue ya dengan dia TC ke luar negeri ini menunjukkan bahwa memang Persib itu fokus banget buat cetak rekor ya, juara 4 kali ya. Karena kan kalau dia fokus ke TC ke luar negeri berarti kan timnya ngumpul semua di situ, itu bisa fokus. Sementara dia bisa mengatur jadwal pertandingannya. Jadi ya latihan, tanding seperti itu. Dan gak cuma Persib nih, Persija kan juga latihan di luar kan. Berarti memang persiapan matang benar. Untuk jadi juara seperti itu. Bahkan Persija sendiri nggak main di Asia, tapi tetap berkeinginan untuk TC luar negeri itu kan berarti luar biasa kan. Jadi Persija melihat, ya gue kalau pengen ngelampauin level tim-tim Indonesia harus menjajal juga kekuatan luar negeri. Dan bukan nggak mungkin dengan koneksi Sintayong ya Persija TC di Korea Selatan kan, bukan nggak mungkin. Kita tahu Sintayong sering membawa timnas Indonesia kelompok umur dulu ketika melatih timnas TC ke Korea kan, walaupun hasilnya di luar harapan tapi paling enggak dia dapat banyak pelajaran. Kita tahu timnas Indonesia asuhan Sintayong dulu U19 eranya Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, terus siapa sih beknya tuh yang sering blunder, Marcel Januar apa kalau nggak salah. Itu kan sering TC di Korea kan, walaupun dibantai nggak masalah. Yang penting kan ujung-ujungnya mereka bisa compete ketika main di turnamen aslinya gitu. Kita tahu di kualifikasi Piala Asia U20 waktu itu kan Marcelino dan kawan-kawan akhirnya lolos kan setelah ngalahin Vietnam, dan itu bukan nggak mungkin dilakuin lagi oleh Persija. Tapi kita juga nggak bahas Persija, nanti mungkin Persija kita bahas di episode yang lain. Kita hari ini juga lebih fokus ke Persib. Untuk Persib Bandung kan sekarang kipernya sisa sebenarnya ada beberapa sih, ada Teja, ada Fitra Maulana, terus ada siapa yang muda tuh, Anggasi kalau nggak salah tuh, kiper muda juga. Berarti kan Imade juga bisa kalau mau didaftarin, sebenarnya ada 4. Tapi melihat situasi ini gimana? Apakah memang Persib Bandung kayaknya butuh datengin kiper lagi deh? Karena kita tahu kan Teja bagus kan, dia bisa mencetak berapa, 18 atau 19 clean sheet di Super League musim lalu kan ngalahin rekor Rayo Jaihun. Tapi kita tahu juga ketika main di ACL 2 level lawannya kan tinggi kan, bukan nggak mungkin nanti di fase grup ketemu FC Seoul atau Machida Zelvia. Kita tahu mereka punya postur yang di atas 190 cm dan khawatirnya Teja kesulitan nih ketika duel udara atau besok menjagung gitu, tendangan juga kenceng-kenceng ya. Nah ini melihat situasi ini gimana? Dengan hilangnya Barba, otomatis Teja kehilangan sosok yang sangat penting. Pelindungnya. Betul. Jadi mungkin Persib membutuhkan kiper asing untuk untuk bisa mempertahankan gawang Persib di musim depan. Apalagi itu lawannya adalah besok kan ACL 2, terus ASEAN Cup Championship yang bukan klub-klub yang seperti Super League lah ya, maksudnya yang banyak pemain lokalnya, ini kan banyak pemain asingnya. Jadi ya kayak Persib butuh pemain asing sih buat di bawah Mister Gawang. Di bawah posisi penjaga gawang ya. Gimana Bang? Ya kalau menurut gua kemarin kan Persib ditinggal kipernya ya, yang dari asing ya. Berarti dia masih punya satu slot yang pemain asing yang memang dialokasikan buat posisi penjaga gawang. Jadi ya tinggal tunggu aja siapa namanya. Kalau misalkan berarti ya kalau bisa ya di atasnya si Teja lah. Di atas Teja. Ataupun nggak di atas Teja ya kualitasnya sama. Karena jangan sampai ketika salah satu kiper nggak main ini jadi titik lemah. Seperti itu. Dan juga kalau bisa yang jadi pelapis, kalau bisa pemain yang punya sikapnya bagus lah. Maksudnya kan kadang ada orang yang dicadang itu kan kecewa. Itu terus ngumpul-ngumporin bisa mengganggu keharmonisan tim. Kalau bisa tuh
pelapis yang legowo lah. Benar. Gitu. Ya seperti Adam Bersibek musim lalu ya, walaupun udah nggak didaftarin di Super League, tapi dia tetap latihan, profesional banget, keren banget. Makanya tetap kita apresiasi lah si Adam Bersibek ini. Tapi ada isu Mas Bur, kiper asing yang kalau kiper asing belum ada. Lu sempat kan Ronald Koeman Junior tuh. Tapi kan gitu aja belum ada isu lanjutan lagi. Terus juga ada kabarnya ngincar Muhammad Riyandi, karena kita tahu Riyandi kan Persisnya degradasi nih. Jadi ada potensi juga Riyandi balik. Maksudnya gabung ke Persib Bandung gitu ya. Ini satu lagi mungkin yang lagi rame banget ini, Persib Bandung dikaitin sama mantan bek timnas Prancis nih, namanya Djibril Sidibé. Ini Sidibé pasti nggak asing lah bagi kita yang sering nonton Premier League. Kita tahu dia pernah main di Everton, juga main di AS Monaco, terus di Lille, di Toulouse juga pernah, di Yunani juga pernah, di AEK Athena. Tapi usianya juga nggak muda nih. Sekarang dia usia udah 33 tahun. Tapi kita tahu flashback ke belakang nih ke eranya Kurzawa. Kurzawa waktu itu juga usianya sama 33 tahun juga. Cuma minusnya memang match fitnessnya udah nggak bagus ya, walaupun dia konsisten main di level tertinggi. Ini melihat situasi ini gimana nih? Apakah memang Persib Bandung butuh marquee player seperti ini untuk naikin value klub, dalam arti kita tahu kan waktu itu ketika Kurzawa datang Persib di mana-mana tuh, maksudnya di medsos bahkan di repost sama PSG, terus juga Mbappe beberapa kali komen ke Kurzawa ya kan dengan baju Persibnya itu. Apakah memang Sidibé ini bisa jadi the next Kurzawa, dalam arti ya harapannya performanya kalau memang gabung bisa lebih baik ya. Nah, gimana Bang? Ya, untuk sekelas Persib sih kayaknya butuh juga ya pemain top yang ya semacam Kurzawa, dulu juga ada Essien kan. Jadi kayaknya butuh buat pride juga untuk Boboto kan. Wah, bisa membanggakan kalau klub gua ada nih satu pemain top bintang Eropa yang datang. Untuk ya itu bagus untuk brandingnya Persib, apalagi bakal bersaing di ACL 2 dan Asian Cup Championship. Kehadiran Sidibé sih penting juga. Itu juga bisa berbagi pengalaman ya untuk pemain-pemain yang lain, lokal lain. Ya sangat bagus sih menurut saya. Bagus Sidibé ya. Dan kita tahu juga statistiknya bersama FC Toulouse musim lalu juga bagus banget ya. Dari 32 di Liga Prancis dia mencetak 3 gol dan 4 assist. Ini harapannya Sidibé kalau memang didatengin sih bisa membantu Persib Bandung ya untuk bersaing di kompetisi antar klub Asia ataupun di Super League. Paling itu Bang Era, Bang Rifan, waktu juga memisahkan kita nih di sekitar 40 menit kita ngobrol soal Persib Bandung. Nanti kalau di isu lagi kita ngobrol. Oke, thank you banget udah join ya di Kickoff hari ini. Oke, Gozanus, terima kasih udah join di podcast Kickoff hari ini. Sampai jumpa di Kickoff selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.